Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa dengan kami, warga besar SMK Islam 1 Dulinan, pada pagi hari ini menyelenggarakan talkshow dalam rangka menyongsong Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Kita bersama-sama menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini atas berkat rahmat dan hidayahnya yang berupa nilai kesehatan yang kita terima, yang pada kesempatan pagi ini bisa melaksanakan dan menyaksikan live talkshow di pagi ini dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Para pemirsa sekalian, tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa diberikan Allah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sekalian akan senantiasa mengharap syafaat beliau ketika nanti sudah sampai saatnya hari kemudian. Amin Allahumma amin. Pemirsa sekalian yang ada di rumah dan dimanapun berada, pada kesempatan pagi ini kita semuanya, utamanya manusia yang ada di dunia sekarang ini, dalam kondisi berprihatin dalam acara, yaitu dalam rangka pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai dan belum berakhir. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya, keluarga kita dan semuanya akan senantiasa dihindarkan dari cobaan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Para hadirin sekalian yang kami hormati dimanapun berada, pada kesempatan pagi ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu yang terhormat Bapak Kiai Muhammad Bilal Naim. Beliau sebagai Rais Suriah MBCNU Kecamatan Durenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kabarnya nih. Alhamdulillah, dalam kesehatan Allah, pertolongan Allah, berkat doa saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah. Untuk pagi ini, Mbah Yai, tema yang kita angkat pada pagi ini terkait dengan perayaan sekaligus menyongsong datangnya Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Nyun sewu, itu kira-kira apa hikmah yang terkandung di dalam Idul Adha itu sendiri, Yai? Langsung. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajri walayalin asyrin wasyafi wal watri wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail fi hadisin munif ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashri. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Qala walal jihad fisabilillah. Al-hadis kama qala amma ba'du wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sesuai dengan tema menyongsong Idul Adha. Mari kita sejenak kita renungkan dan kita pahami
Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini nanti bisa membawa kita sekalian dalam keadaan yang tadi dikatakan oleh Bapak Ustadz Ilham Khalid, dalam keadaan pandemi. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, kesehatan di dunia hatta akhirah. Amin 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 amin. Amin. Muslimin muslimat rahimakumullah, khususnya rekan dan rekanita SMK 1 Durinan. Mari kita pahami dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, wal fajri walayalin asri wasyafi wal watri. Dalam ayat niki Allah bersumpah demi 10 bulan Dzulhijjah dan demi hari nahar dan demi hari Arafah. Firman Allah ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu, mari rekan-rekan, saudara muslimin, muslimat rahimakumullah, saudara pendengar, dalam rangka untuk menambah ketakwaan, menambah kegiatan amaliyah ubudiyah kita sekalian, mari kita renungkan sejenak hikmah 10 Dzulhijjah yang telah kita lalui sudah 7 hari, dan nanti insya Allah besok kita sudah menjelang 8 hari. Sebetulnya mulai tanggal 1 kemarin, hari Rabu, itu kita sekalian sudah disunahkan untuk berpuasa. Jadi puasa itu tidak hanya di tanggal 89. Tidak hanya tanggal 89, tidak. Sebetulnya mulai tanggal 1 itu sudah kita disunatkan berpuasa. Bahkan pada saat Rasulullah ada seorang sahabat yang masih usia muda, senang sekali mendengarkan hadis Rasulullah. Kemudian dia melaksanakan berpuasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Akhirnya terdengar oleh Rasulullah, akhirnya dipanggil mereka. Anak muda, apa yang menjadi kesemangatan Anda untuk melaksanakan puasa mulai tanggal 1? Jawab pemuda tersebut, tanggal 1 Hijriah ini, tanggal 1 Dzulhijjah ini Rasulullah, sampai tanggal 10 ini merupakan tanda kebesaran Islam. Dan hari-hari orang-orang muslim menunaikan ibadah haji. Saya, pemuda tersebut, saya suka Rasulullah ketika saya bersama-sama doanya orang-orang yang haji. Jawaban pemuda tersebut, kemudian Rasulullah memberi jawaban tambahan, sebetulnya anak muda, 1 hari Anda berpuasa mulai tanggal 1 punya nilai seperti orang sedekah 100 budak dan sedekah 100 unta dan sedekah 100 kambing. Jadi seperti orang sedekah 100 budak, 100 unta, 100 kambing. Untuk hari yang tanggal 8, mungkin Pak Ilham, nanti malam kita sama-sama berniat untuk menunaikan tarwiyah. Nilai puasa kita seperti orang yang bersedekah 1000 budak, 1000 unta, 1000 kambing. Untuk hari esoknya, insya Allah hari Kamis yang akan datang, yang biasa dikatakan Arafah, kita berpuasa 1 hari Arafah, didawakan oleh Rasulullah, sama halnya kita bersedekah 2000 budak, 2000 unta, 2000 kambing.
Ini diantara riwayat yang telah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian seterusnya untuk Arafah, Rasulullah mengonsep dawuh yang tersendiri. Ketika para sahabat beliau bertanya, bagaimana Rasulullah hikmah tentang Arafah? Rasulullah bersabda, yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa satu hari untuk Arafah nanti bisa melebur, bisa menghapus dosa 1 tahun yang sudah lampau dan dosa 1 tahun yang akan datang. Dengan ini berarti puasa Arafah sama halnya kita berpuasa 2 tahun. Ini Pak Ilham, sekedar menyimpulkan, dan para ulama menyimpulkan ketika ada hadis yang mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Hijriah tidak ada Dzulhijjah, tidak ada amal yang lebih baik, yang lebih disukai oleh Allah terkecuali puasa. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan kita disunatkan untuk berpuasa hari yang ke-8, yaitu hari Tarwiyah, besok hari Rabu, dan disunatkan hari yang kedua hari Arafah, besok hari Kamis. Berdasarkan dalil hadis yang untuk Tarwiyah dan dalil hadis yang khas untuk Arafah. Maka dari itu, saudara-saudara muslimin muslimah rahimakumullah, mari untuk situasi yang semacam ini yang dikatakan oleh Bapak Ilham Khalik tadi, masa pandemi, wabak, COVID, senantiasa kita mendekatkan diri pada Allah SWT dengan jalan ibadah amaliyah yang biasa kita lakukan, lebih-lebih kita menaikkan puasa sunat untuk hari Rabu, Tarwiyah, dan Kamis hari Arafah. Karena la malja'a minhu wala la malja'a wala manja minhu ilaihi. Tidak ada perlindungan dan tidak ada pertolongan dari azab dan wabahnya Allah terkecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk puasa ini aja Pak Ilham. Terima kasih. Terima kasih Kiai. Jadi untuk sementara ini masyarakat kita kadang-kadang kan fokusnya hanya di 2 hari, yaitu tanggal 8 dan 9 Kiai. Tapi ternyata menurut dawuh panjenengan wau, untuk mulai tanggal 1 itu sudah ada nilai kesunatan untuk melaksanakan ibadah puasa yang nilai pahalanya sangat luar biasa. Untuk bisa kita laksanakan sekira kita memiliki kemampuan dan tidak ada udzur atau halangan. Jadi kita berpuasa di tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian sampai nanti puncaknya tanggal 8 dan 9 itu cukup sempurna dan luar biasa. Jadi kalau kita simpulkan seperti itu, seperti tadi yang hari pertama diibaratkan kita mendapatkan satu pahala yang nilainya bahkan pertama 100 budak memerdekakan ya, kemudian 100 unta, 100 kambing, yang tanggal 8 jadi 1000 budak, kemudian 1000 unta, 1000 kambing, dan seterusnya. Dan di hari Arafah ditambah lagi 2000. Nilainya 2000. Betul. Ya, terus kemudian di samping itu ada hadis yang khas bahwa akan diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu Arafah, Pak. Luar biasa, nggih, yang Arafahipun. Ya, jadi, sebetulnya Pak Ilham. Iya. Pengertian yang semacam ini untuk pendahulu, para sesepuh kita sudah banyak yang melaksanakan. Bahkan mulai tanggal 1 itu sekarang juga masih ada yang melaksanakan berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu biasanya berdasarkan pengertian dan pendidikan dari orang tua masing-masing. Kalau mbah saya, ayah saya dulu setiap tanggal 1 sudah mulai berpuasa. Belum tentu mengerti tentang dawuh ini.
belum tentu paham tentang apa yang diuraikan dalam hadis riwayat Aisyah nanti tadi. Ya mudah-mudahan setelah ini kalau kita punya kesempatan yang baik, ya paling enggak jangan sampai enggak melaksanakan puasa 2 hari terakhir dan Arafah. Apalagi kita generasi muda, calon-calon penerus perjuangan Jamiah Islamiyah Nahdlatul Ulama, harus kita kembangkan dan kita pahami bahwa 2 hari Tarwiyah dan Arafah ini kita disunatkan untuk berpuasa. Betul. Berdasarkan hadis yang am dan berdasarkan hadis yang khos. Demikian. Terima kasih Yai. Jadi memang para pemirsa sekalian, betapa besar nilai dari melaksanakan ibadah puasa di bulan Dzulhijjah, utamanya kalau mungkin sekiranya kita ada halangan dan sebagainya, paling tidak kita melaksanakan 2 hari, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Untuk pemirsa sekalian, selanjutnya di sini ada beberapa permasalahan atau pertanyaan dari live chat yang telah kami terima di sini, yaitu diantaranya yang pertama gini Kiai, apa yang dilakukan, amalan apa maksud saya, amalan apa yang dilaksanakan atau yang terbaik dilaksanakan ketika pada hari Tarwiyah dan Arafah Yai, bagi masyarakat kita, keutamaan-keutamaan yang bisa mungkin untuk menambah kesunatan di dalam beribadah, mungkin monggo. Ya, terima kasih saudara pemirsa. Sesuai dengan apa yang telah ditanyakan oleh Bapak Ilham, dalam hadis disebutkan tadi, ma min ayamin al-amalus sholih. Dikatakan al-amalus sholih itu amal yang baik. Untuk hari Tarwiyah dan Arafah, bisa saja kita memperbanyak bacaan Al-Quran, menambah sholat-sholat sunat yang biasa kita lakukan, seperti sholat duha, sholat tasbih, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Bahkan taklim dan ta'alum, belajar dan mengajar. Termasuk hari ini kita juga dalam rangka melaksanakan amal soleh untuk menambah nilai pengertian ilmu yang terkait dengan Arafah, Tarwiyah, dan puasa mulai tanggal 1. Ini juga termasuk amal soleh. Namun untuk hari yang ke-9 nanti ada amalan-amalan yang khusus yang bisa kita kumandangkan, yaitu kita menunaikan ibadah takbir. Takbir tersebut bagaimana sudah biasa, sebetulnya untuk Idul Adha itu punya 2 takbir yang biasa dikatakan takbir muqayyad atau takbir yang terbatas waktu, dan ada takbir yang mursal. Mursal yang dimaksud dalam kalimah kitab itu bebas. Untuk muqayyad itu bisa kita laksanakan mulai tanggal 9 setelah sholat subuh. Jadi dikatakan muqayyad terbatas, itu dilaksanakan cuma setiap kita setelah sembahyang. Jadi untuk ujian itu baru aja sembahyang sunat, berarti kita juga termasuk menunaikan takbir setelah sembahyang. Tapi yang biasa dilaksanakan di masyarakat kita ya setelah salam takbir. Ini kadang-kadang ada yang kurang pengertian. Karena ketika kita melaksanakan sunnah, walaupun di situ tidak terbiasa dilaksanakan, tetap kita melaksanakan sunnah lebih utama. Seperti halnya ketika kita baca Al-Quran, pada saat itu ada adzan, yang lebih utama kita menjawab adzan, bukan baca Al-Quran. Ketika kita pas BAB di ruang kamar besar, besar, kita tidak disunatkan zikir. Yang paling utama kita tenang, diam. Diam itu sudah mendapat pahala.
Tapi kalau kita zikir malah tidak mendapat. Malah dapat pahala. Oleh karena itu, saudara-saudara pendengar sekalian, mari dalam sunnah kita niat itba, melaksanakan satu amalan, satu perilaku yang selalu didampingi dengan dawuh atau dasar yang jelas. Termasuk mulai subuhnya hari Arafah kita disunatkan takbir, itu namanya takbir muqayyad. Zuhurnya, ngasarnya nanti setelah surut Arafah terakhir, malam hari raya, malam tanggal 10, kita menjelang takbir tadi apa? Malam takbiran. Malam takbiran itu yang dinamakan takbir mursal. Mulai jam itu sampai khutbah, sampai habis khutbah, sampai habis raya. Sampai habis sembah hari raya, ini yang dinamakan takbir mursal. Setelah itu ada takbir lagi yang dinamakan takbir muqayyad tadi, cuma setelah kita melakukan sembahyang wajib, sembahyang fardu. Sehingga seperti dipakai pujian dan sebagainya. Termasuk belum sholat jamaah. Nah, takbir tersebut Bapak Ilham yang biasa dilakukan di masyarakat kita, kadang-kadang banyak yang tidak jelas, banyak yang tidak tepat. Mari saudara-saudara dengar, hadirin saudara sekalian, kita lakukan takbir yang biasa saja dan yang pakai sistem sehingga yang paling enak. Biasanya demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam lafaz walillahil hamd Bapak Ilham, niku di masyarakat banyak yang menggunakan walillahil hamd. Sebenarnya itu keliru dan merusak arti walillahil hamd tersebut. Jadi alangkah baiknya sudah pendengar kita pakai wajah yang enak dan tidak merubah pada arti walillahil hamd. Walillahil hamd. Tata cara wakaf niku namanya wakaf nakol, mindah harokat yang terakhir kepada huruf yang sebelumnya. Itu ada tata cara wakaf yang semacam itu. Wakaf ismam kita sulit. Ning bahaya atau dampak negatif walillahil hamd itu arti tidak sesuai dengan yang dikehendaki takbir. Jadi walillahil hamd, walillahil hamdu itu pujaan. Tapi walillahil hamd jangan-jangan itu diartikan tempat mandi air hangat. Nah, ini jauh dengan apa yang dikehendaki oleh takbir. Artinya syukur kalau kita sekalian saudara pendengar bisa takbir sesuai dengan takbir yang disunnahkan oleh Rasul, tapi agak panjang. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang agak panjang Pak Ilham. Itu yang disunahkan oleh Rasul Aslinya takbir dalam riwayat itu. Gitu. Cuma masyarakat kita taunya juga. Tapi saya mohon sudah pendengar, jangan hanya kita berguru dan mendengarkan di layar-layar yang kita dengarkan. Biasanya di layar televisi, atau di medsos. Itu walillahil hamd. Hanya nyaring suaranya saja kadang-kadang. Suaranya tapi lafadznya salah, artinya tidak sesuai yang dikehendaki takbir. Ini namanya takbir. Jadi
Dengan demikian malam Arafah nanti Pak Ilham kita bisa melaksanakan 2 takbir, yang satu takbir muqayyad, yang satu takbir mursal. Takbir tersebut bisa kita lakukan dimanapun kita punya kesempatan. Di masjid, di musola, di jalan-jalan, di pasar, pokoknya tidak di tempat yang terlarang seperti di kamar mandi, di tempat buang air kecil. Dan ketika kita bersetubuh sama suami jangan sampai takbir. Kami kira demikian untuk penjelasan takbir. Sedikit nanti apa yang diteruskan Pak Ilham. Terima kasih waktunya. Terima kasih Yai. Jadi bisa kita simpulkan berarti ada 2 takbir tadi, yaitu takbir muqayyad dan takbir mursal. Betul. Untuk yang takbir muqayyad itu berarti yang dilakukan ketika hari tanggal 9 ya, setelah sholat subuh itu ya. Mulai sholat subuh. Mulai sholat subuh itu. Nah itu biasanya untuk penerapannya apa ketika setelah sholat gitu waktu wiridan itu itu bisa mungkin begitu ya. Ya itu setelah sholat. Nah, ya, setelah sholat. Jadi waktu wiridan biasanya baca istighfar itu kemudian nanti diganti dengan takbir itu. Oh iya. Terima kasih sekali. Sudah disinggung tadi. Keutamaan amalia kalau menurut sunnah. Merubah yang aslinya tetap utama kita melaksanakan dengan takbir, dengan setelah takbir terserah istighfar. Oh ya. Karena sholat Jumat itu kita yang paling utama wiridan bukan istighfar, surat-suratan 7 surat itu yang biasa dilakukan betul. Di masjid-masjid tertentu. Memang kadang-kala saya juga menemui Kiai itu biasanya pakai istighfar seperti sholat 5 waktu itu ada juga gitu loh. Padahal yang lebih afdal yang pakai surat-surat 7 kali itu ya. Fatihah 7 kali. Ya, kemudian ikhlas 7 kali, dan falak 7 kali, anas 7 kali. Yang lebih afdal itu. Oh gitu ya. Memang masyarakat kita ya maklum. Ya, kadang-kadang memang saya jumpai seperti itu gitu. Jadi seperti itu, nggih. Jadi istighfar setelah sholat ketika pada saat itu kita disunatkan takbir muqayyad, lebih utama kita mendahulukan takbirnya dulu. Baru kita melaksanakan keseharian istighfarnya seperti biasa. Iya. Di antara keutamaan kita takbir. Iya. Terima kasih Kiai. Jadi itu para pemirsa sekalian. Jadi banyak ternyata keilmuan yang sampai hari ini mungkin belum bisa kita mengerti. Alhamdulillah hari ini bisa kita kupas dengan baik lantaran panjenenganipun. Selanjutnya Yai, di hari raya Idul Adha ini nanti 1441 Hijriah itu konon ada yang menyatakan bahwa nanti jatuhnya kan hari Jumat Yai. Nah itu kemudian ada yang mengatakan khotbahnya kan jadi 2 kali, khotbah Jumat sama khotbah Idul Adha. Nah ini kira-kira bagaimana itu mensikapinya? Boleh apa enggak seorang khotib yang seperti itu? Ya, terima kasih Pak Ilham. Memang pada zaman Rasulullah terjadi hari raya pada waktu hari Jumat. Khotbahnya 2. Sampai sekarang pun hadisnya masih ada. Itu urutnya. Asbabul wurudnya kok sampai tidak terjadi Jumatan karena jarak tempuh untuk tempat sholat hari raya dan masjid itu agak jauh. Dan sangat-sangat Timur Tengah kan panas. Di daerah kita seperti Tenggale, bagaimana Durinan, masa masih akan berfatwa semacam itu Pak. Jadi walaupun ada khotbah 2 pagi dan siang, karena ngilatnya jarak tempuh tempat sholat hari raya dan Jumat itu tidak begitu jauh. Betul. Nah, ini kita tetap diwajibkan menunaikan sholat Jumat. Oh ya. Ada kelompok saudara kita yang lain, memang ada yang berfatwa ketika ada hari raya hari Jumat, kita boleh tidak Jumatan. Kita jangan sekali-kali dari kelompok Nahdien, khususnya kita melaksanakan utawa amalia seperti itu. Amalia yang semacam itu, karena jarak tempuh kita di dalam menunaikan sembahyang Id dan Jumat tidak begitu masakot. Bahkan jarak tempuhnya kan sekarang masjid di mana-mana banyak. Musola. Kemudian sarana transportasi sekarang juga sudah
cepat, mungkin tidak seperti waktu itu. Alasan masyarakat Ya. zaman dulu Ya. tidak mungkin. Ya, ya. Mari kita tetap melaksanakan sholat hari raya Nggih. dan sholat Jumat. Jumat. Nggih, nggih. Untuk Jadi, keluarga kita sekalian, jangan sekali-kali menerima fatwa yang tidak diwajibkan Jumat. nggih, nggih, Kami nggih. kira itu nanti kalau ada yang memberi penjelasan lebih jelas, dapat kita ulang oleh Nggih. para kiai yang alim dan sebagainya. Nggih, nggih. Terima kasih Yai. Jadi para pemirsa sekalian, begitu diantaranya kadang-kadang di masyarakat kita memang ya hanya sekedar ilmu mendengar, saling mendengar saja, mendengar, ya. kurang ada dasar yang jelas dan oleh karena itu ini pesan dari Yai. Jadi tolong dari warga khususnya Nahdlatul Ulama dan kaum muslimin muslimat semuanya dimanapun berada. Jadi meskipun nanti khutbah atau meskipun nanti hari rayanya nanti jatuh hari Jumat, untuk khutbahnya pelaksanaan sholat Jumat tidak ada pending. Itu ada saja. perubahan. Jadi ya tidak ada perubahan. Jadi Jumatan seperti biasa. Kita tetap begini. Oh ya. Jadi seperti itu ya ya. Jadi memang kadang-kadang itu Memang ada, Pak. Iya. Ada. Itu jadi ada suara-suara sumbang atau mungkin ada yang Dan kadang-kadang berpendapat seperti melaksanakan itu. juga. Nggih. Tidak mau Jumatan. Nah, niku karena ada hukum tersendiri mungkin kalau Jumatan malahan. Nggih. Memang ada. Nggih, 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 nggih. Untuk selanjutnya Kiai, kita masuk pada pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan penyembelihan Kiai. Jadi kan setelah melaksanakan sholat Id, itu biasanya kan kemudian dilaksanakan yaitu adanya penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu untuk waktunya kan mulai tanggal 10, 11 dan 12 ya ya. Yes. Jadi ada 3 hari tasrek itu. Nah, kemudian yang kami tanyakan Kiai, untuk hewan yang disembelih dalam berkurban itu ketentuannya seperti apa? Katakan apakah mungkin boleh jenis istilahnya itu kambing atau sapi atau kerbau yang bukan pejantan tapi betina katakan, tapi ya gemuk dan mungkin ya istilahnya mungkin kalau di daerah kita mungkin ada yang istilah majer dan sebagainya itu kan biasanya gemuk tidak bisa untuk diternak, jadi begitu. Itu kira-kira bagaimana penjelasannya Kiai? Ya, terima kasih Bapak Ilham. Sebelum kita melangkah Nggih. waktu takbir Nggih. dan ketika kita akan mendatangi tempat sholat, kita disunatkan mandi. Ada kesunatan Nggih, mandi nggih, nggih, nggih. seperti mandi kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan seperti mandinya para ibu-ibu setelah menstruasi atau setelah menunaikan hadas yang besar. Nggih. Artinya ya mandi besar seperti itu ya. Mandi besar. Saya adus keramas Jadi nggih ada ya. niat tertentu. Oh, ada niatnya. Ada Nggih. niat tertentu dan juga harus seperti syaratnya kita mandi untuk mandi yang wajib. Nggih, nggih, nggih. Jadi boleh dilaksanakan yang paling baik ya hampir berdekatan dengan kita berangkat ke tempat sholat. Nggih. Tapi umpama kita laksanakan setelah jam 12 malam, boleh. Kita laksanakan setelah subuh, boleh. Itu sunat. Nggih, Seperti halnya kesunatannya kita mandi untuk Sholat Jumat. Oh, sholat Jumat. Nggih. Jadi mandi itu hukumnya sunat dan wajib ada niat. Untuk mandi, saudara pemirsa, karena mandi itu niatnya tidak harus tertib, niat mandi itu dimanapun air nyentuh tubuh kita, ini sudah boleh kita niati. Jadi air yang dulu kita mamanya di tangan, sudah boleh niat. Air yang dulu di kepala, sudah boleh niat.
Air dulu yang nyentuh di kaki, itu boleh kita niat. Oh, jadi tidak dikhususkan Nggak ketika harus kita menyiram kepala katakan. Seluruh tubuh kan tidak diwajibkan tertib. Oh iya. Lain dengan wudu. Wudu, ya, wudu betul. kita niat harus di Ketika air yang pertama nyentuh muka. Okay. Itu pemirsa perlu dipahami. Mandi apapun, baik mandi sunat, mandi wajib yang semacam ibu-ibu setiap bulan melaksanakan mandi, dan kita sekalian yang sudah bersuami, berkeluarga, juga melaksanakan mandi pada saat-saat tertentu. Mari kita pahami, jangan sampai tentang hal ini kita salah pengertian dan salah pelaksanaan. Jadi sunatnya kita mandi, kemudian kita berangkat ke masjid, musola tempat kita menunaikan sholat Idul Adha. Satu catatan saudara pemirsa, saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang perlu kita pahami ketika kita datang di masjid. Biasanya kita menunaikan sholat tahiyatul masjid. Itu diperbolehkan walaupun dalam waktu karoha, walaupun matahari belum muncul, itu diperbolehkan. Tapi ketika kita ini melaksanakan sholat id itu di musola, tidak ada kesunatan untuk sholat tahiyatul masjid, dan musola tersebut tidak diniati masjid. Tolong, ini sholat 2 rakaat yang biasa dilakukan di masjid, kalau kita laksanakan di musola, saudara mendengar, ini tolong dirubah menunggu munculnya matahari. Karena ini di masyarakat sangat kaprah Pak. Iya, betul. Yang begitu kurang kepahaman. Iya. Datang di musola langsung sholat. Sama halnya datang Jum'ah di masjid. Nah, ini waktu karoha Pak. Iya. Tidak boleh untuk melaksanakan sholat sunat sebelum munculnya terbitnya matahari. Ya dong. Sebelumnya terbitnya matahari. Nah ini mari saudara-saudara dan para pemirsa yang punya kepahaman ini, tolong para kiai di musola-musola diberi pengertian agar ibadah umat kita, masyarakat kita menjadi ibadah yang ada sasaran yang jelas. Like di masjid, kita datang di masjid kapanpun boleh sholat tahiyatul masjid. Baik di waktu karoha atau di waktu yang mana boleh. Tapi like di musola, tunggu dulu sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit berarti niatnya sholat sunat napa nggih? Fajar. Ya terserah, sunat mutlak boleh. Oh, boleh. Dialihkan sholat duha boleh. Oh, iya. Sholat duha boleh. Betul. Nah, atau langsung dengan sholat sunat mutlak itu kan tidak terbatas rakaat, Pak. Oh, nggih. 100 rakaat boleh. Pada saat itu juga kita usolli sunatan cukup. Usolli sunatan rakaatain lillahi ta'ala, itu sunat mutlak. Bahkan sholat sunat mutlak itu tidak pandang waktu, tidak pandang tempat, siang boleh, malam boleh, dan lain sebagainya. Sewaktu-waktu pokoknya. Sewaktu boleh. Kita laksanakan sholat sunat mutlak. Ya, menghendaki sholat duha, ya kita mengambil waktu yang sudah untuk waktunya sholat duha. Ya, waktunya sholat duha. Bahkan pada saat itu Pak Ilham, kalau menurut versi Sufia, ada sholat 2 sholat. Yang satu isyraq yang pertama. Sholat isyraq itu ya waktunya ya sama dengan waktunya sholat duha, jam 6 lewat 10. Yang satu sholat duha. Versi Imam Ghazali ada 2 sholat, tapi ulama fuqaha cuma 1, cukup duha, isyraq sama. Nah ini pengertian ibadah kita dalam menjelang sholat Idul Adha. Ada mandi, kemudian kita datang di masjid atau musola. Tolong kalau yang musola sebelum terbitnya matahari jangan melaksanakan sholat. Karena itu waktunya waktu karoha tahrim. Dan di masjid silakan. Karena di masjid kita sewaktu kita masuk disunatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Demikian kiranya untuk penjelasan ini Pak Ilham. Terima kasih waktunya. Terima kasih Gi. Jadi itu para pemirsa sekalian, apa yang perlu kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha besok.
Nah, adapun niatnya mandi ketika waktu mau datang ke masjid waktu Idul Adha nanti seperti apa, Ji? Karena masyarakat kita kan juga tidak sama, ada yang sudah bisa, ada yang belum begitu. Ya, kalau kita baca pakai segot atau lughat Arab ya bismillah nawaitul ghusla Nggih. Li'idil Adha. Adha. Lek diartikan ya. Nggih. Nawaitu yang dalam hati. Nggih. Kita niat mandi untuk Salat Idul Adha. Mandi Idul Adha cukup. Oh, ngaten nggih. Jadi sama halnya kita niat ingsun salat mandi untuk Jumat. Nggih. Niat ingsun mandi untuk Idul Adha. Kami berniat mandi untuk istisqa, kami niat mandi untuk Idul Fitri dan sebagainya dan sebagainya. Nggih, nggih, nggih. Lek Jumat ya kami nawaitul ghusla liyaumil Jumat. Sunnatan lillahi taala. Nggih, nggih, nggih. Nah, kan dari lapat yang kita uraikan kan cuma lapat, Pak. Nggih. Yang sah kan dalam niat. Dalam hati. Karena niat itu kan al-qasdu bil qalbi. Nggih, nggih, nggih. Harus di hati. Iya, Niat iya. kita harus di hati. Iya, iya. Nah, itu niat untuk Iya. mandi. Iya. Kemudian kalau kita teruskan Pak Ilham, sholat, ya sholat Idul Adha ya kita harus paham dengan tata cara sholat yang biasa kita lakukan. Nggih. Dalam hal sholat ini mesti kita menunaikan sholat dengan cara berjamaah. Nggih. Soalnya di antara sholat sunat yang disunatkan untuk berjamaah itu adalah di antara sholat Idul Adha. Nggih. Kami kira sekian dulu Pak Ilham, nanti Nggih. kita teruskan Nggih. untuk selanjutnya. Nggih. Terima kasih, Nggih. Kembali kepada pertanyaan di awal tadi, kan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian kan penyembelihan kurban, Kiai. Nah, kemudian penyembelihan kurban dalam hal ini yang kami tanyakan tadi, bolehkah hewan kurban yang disembelih oleh orang yang berkorban itu betina? Boleh apa tidak, begitu, Kiai? Ya, sebetulnya dalam kitab-kitab para ulama itu sudah banyak dan masyarakat kita insya Allah sudah banyak yang punya pengertian Pak Ilham semacam itu. Nggih. Jadi korban itu boleh dari kambing, Nggih. boleh dari lembu, Nggih. bahkan kerbau pun boleh. Boleh. Nggih. Dalam kitab mahal itu ada kerbau insya Allah dan boleh dari kambing. Nggih. Itu yang penting tidak cacat, tidak cedera. Oh iya iya. Artinya boten Cedera, jingklang, boten tidak nggih. cedera yang mengakibatkan kekurusan daging hewan tersebut. Hewan tersebut. Dan ketentuan-ketentuan para ulama, nah ini yang sulit kita kembangkan di masyarakat. Nggih. Kalau lembu itu yang sudah usia 2 tahun. Kalau kambing itu 2 macam Pak Ilham. Oh nggih. Ada istilah dalam kaul ulama itu do'nun, ada istilah ma'zun. Do'nun itu kalau diartikan oleh para ulama-ulama pendahulu kita, ulama sepuh, bisa diartikan gibas, Australia, atau domba yang putih itu Pak. Nggih nggih. Gibas ya? Nggih. Ya gibas. Lek Nggih. ma'zun, Baik. niku ulama-ulama kita mengartikan wedhus kacang, baik nek kono semacam domba yang besar PE atau itawa, itu termasuk kelompok ma'zun. Lah, do'nun itu dalam takbir-takbir yang kita ketahui dalam kitab dan hadis niku jarangatu do'nin lahu sanatun. Kalau memang do'nun itu gibas niku poel 1 disertai usia 1 tahun. 1 tahun. Nggih. Tapi lek ma'zin niku kalimahnya sani atau ma'zin lahu sanatani. Jadi poel 2 Nggih. dan punya usia 2 tahun. 2 tahun. Ini Pak Ilham yang sulit dikembangkan di masyarakat. Ma'zin ini yang di masyarakat itu laris bukan fatwanya kitab, tapi fatwanya bakul kambing. Ini sudah poel, Nggih. poel demikian. Nggih. Oleh karena itu para pemirsa, muslimin rahimakumullah, mari kita berhati-hati untuk menerapkan khususnya di kalangan kita Nahdien. Jangan hanya kita percaya kepada orang-orang di pasar,
Mari kita mencari guru, mencari pandangan dari orang-orang yang alim, agar ibadah kita, perjalanan kita untuk menunaikan korban benar-benar menjadi korban yang sah dan masuk sasaran yang tepat. Amin amin amin. Demikian. Nggih. Kiranya untuk korban Pak Ilham. Nanti kita sambung lagi. Nggih. Terima kasih Kiai atas penjelasannya terkait dengan korban. Jadi seperti itu. Para pemirsa sekalian, selanjutnya Kiai, niki juga ada pertanyaan dari pemirsa, yaitu seseorang yang berkorban atau melaksanakan korban itu apakah diperbolehkan orang tersebut makan dagingnya, Kiai? Ya, sebetulnya di masyarakat itu sudah punya Pak kepahaman dan pengertian tentang masalah jenis korban. Korban itu ada korban yang wajib dan ada korban yang sunat. Korban yang wajib itu korban yang sebelum melaksanakan korban sudah, cara istilah desanya ujar, nazar. Nazar. Itu jadinya korban wajib. Lah korban sunat, korban yang tidak disertai dengan kalimat nazar tersebut. Untuk korban wajib, Pak Ilham, ini sangat berat. Bahkan yang bersangkutan tidak boleh makan daging korban tersebut. Itu yang nazar ya, iya. Yang nazar. Bahkan melebar sampai kepada orang yang menjadi tanggung jawab kewajiban mereka. Artinya anak-anaknya juga tidak boleh. Suami istri, ya, kan tanggung jawab seorang tersebut, itu tidak boleh makan. Ini kita fatwa di masyarakat sangat-sangat sulit. Ya. Untuk itu Pak Ilham dan saudara pendengar, mari kita berhati-hati untuk bicara tentang kalimat korban, agar supaya kita nanti terhindar dari itu. Bisa terhindar dari hal yang semacam itu. Kali kalau kita katakan korban, saya akan korban. Ya. Bisa juga ini menjadi nazar. Tapi kalau korban sunat, kita orang yang melaksanakan korban tersebut malah disunatkan untuk mengambil sebagian dari daging korban tersebut. Tabaruk, istilah dalam kitab ngalap barokah tentang daging tersebut. Disunatkan, malah disunatkan. Pokoknya tidak melebihi dari sepertiga daging itu tersebut malah disunatkan Pak. Oh gitu. Korban sunat malah disunatkan makan daging korban tersebut. Oleh karena itu kalau kita hati-hati kan panitia kan enak, nyaman, tidak jajak, tidak mirak-mirak, tidak menukar dan tidak mengganti dan lain sebagainya. Betul Kiai. Benar. Ini memang, tapi kebanyakan masyarakat, para kiai, para tokoh lingkungan kan ditukar saking lengati-ngati Pak. Saking oleh hati-hati, jangan sampai nanti terjerumus daging yang tadinya dikatakan nazar, kemudian dia lengah, tidak teringat, tertukar akhirnya kan makan daging yang korban hewannya sendiri Itu sekilas korban. Tentang betina dan jantan dan lanang wedok ini tidak ada masalah. Majer dan lainnya tidak jadi masalah. Yang penting persyaratan tadi yang saya uraikan di dalam Pak, yang kita uraikan di muka tadi, usia memenuhi dari makzin tadi, wedus doknin atau gibas memenuhi, bahkan kalau gibas cukup usia 1 tahun, kita boleh dilaksanakan untuk korban tadi. Tapi masyarakat kita kalau gibas itu kan disirik Pak, padahal itu enak jadi. Untuk orang-orang yang sudah lansia kan enak, dagingnya kan empuk. Betul. Tapi kenapa kok ibu-ibu lu, terutama ibu-ibu, mungkin banyak ada persepsi kurang gagah. Makanya kalau untuk kendaraan di sana nanti kurang kokoh gitu. Jadi kadang-kadang ada yang punya persepsi seperti itu. Ini perlu diluruskan Pak. Dalam ayat kan layanallah dima'uha. Ngerti niku lho? Tuhumha wala dima'uha wala qiyanalu taqwa minkum. Yang dikehendaki Allah bukan daging dan darahnya korban, tapi yang dikehendaki Allah takwa dari seseorang yang menunaikan korban tersebut. La yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa
minkum alaya. Insyaallah. Nggih, Ini di antara Bapak ya. Iya. Terima kasih Kiai. Jadi memang itu sering punya anggapan seperti itu. Iya. Akhirnya mestinya kambing gibas itu biasanya kandungan dagingnya lebih banyak. Pilih yang kambing biasa tapi besar gagah. Begitu kadang-kadang itu. Ya memang ada Pak Ya. ya. Dalam dakwah itu besarkan korban kalian. Nggih. Karena korban kalian nanti akan menjadi tunggangan kalian di akhirat. Ya. Memang ada. Wa inna hamatau yakum itu memang ada. Nggih. Mungkin masyarakat mengacu yang ini. Mengacu, nggih. Ada yang gibas Nggih. atau kerbau kotor. Lele kotor bisa ditumpahi piye dan lain sebagainya. Nggih. Terima kasih Kiai. Selanjutnya para pemirsa sekalian, untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan lagi mungkin ramainya dan juga mungkin banyaknya media sosial di tengah-tengah kehidupan kita, apalagi di era pandemi seperti ini Kiai. Jadi kan dilarang untuk berkerumun, dilarang untuk melaksanakan tabligh, pengajian dan sebagainya, dan kemudian dimanfaatkan kadang-kadang di medsos itu oleh kelompok-kelompok tertentu mungkin ya. Itu ada beberapa ustadz dan mungkin yang lain menyatakan bahwa satu ekor kambing itu bisa untuk berkorban sekeluarga. Ini kira-kira Kak, ya istilahnya perlu diluruskan mungkin pendapat itu untuk kaum atau masyarakat dan para nahdien kita, Kiai. Iya. Nggih. Ya sebetulnya kita bersama jamiah kita, masyarakat kita, baik masyarakat khas awam itu sudah punya kepahaman kalau kambing untuk satu orang, kalau lembu untuk unta untuk tujuh orang. Nggih. Tapi memang ada dalam kitab ulama itu yang mengatakan kurban itu sunat muakkad untuk satu keluarga. Kemudian apabila ada di antara satu keluarga sudah ada yang melaksanakan satu orang, keluarga yang lain itu sudah gugur kesunatannya. Artinya gugur dari kesunatan melaksanakan kurban tersebut, tapi belum mencukupi untuk satu persatu keluarga tersebut. Mungkin persepsi itu Pak yang dimanfaatkan oleh orang lain. Nggih. Jadi satu kambing untuk 7 orang. Itu orang. mungkin persepsi itu. Nggih. Kita sebagai jamiah warga Nahdien, mustamin mustamiat, muslim rahimakumullah, mari sejenak kita mendengarkan kalimah-kalimah yang diuraikan oleh para ulama, para kiai, yang insya Allah itu dengan dasar yang jelas. Memang korban itu sunat muakkad untuk satu keluarga. Tapi satu kambing belum mencukupi semuanya. Umpama enek pertanyaan Pak di sana, wis korban, keluarga saya sudah. Pak Manu, ini kan sudah mewakili untuk keluarga. Ya. Jadi bukan kok satu kambing untuk 7 orang itu bukan, bahkan satu kambing itu bisa menggugurkan kesunatan muakkad untuk satu keluarga bisa. Jadi menggugurkan sifatnya kesunatan satu keluarga. Tapi belum mencukupi untuk satu-satunya. Untuk satu-satunya belum. Jadi untuk satu ya tetap untuk satu kambing satu orang. Untuk satu orang. Nah ini dimanfaatkan kalimah yang sulit kita pahami ini Pak. Iya. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang intelek, orang-orang yang cerdik. Untuk mengecoh kita kepahaman yang semacam ini. Mari kita hati-hati dan kita luruskan masyarakat kita. Iya. Masuk mantep tuh Pak Ilham. Kalau satu untuk satu keluarga. Anjuna mantep. Demikian. Nggih. Terima kasih Kiai. Jadi beberapa pernyataan atau penjelasan yang telah disampaikan oleh Romo Kiai Bilal Naim tadi, dan kemudian untuk pertanyaan terakhir Kiai ini, untuk kurban yang dilaksanakan dengan cara arisan atau mungkin ya mengumpulkan sedikit-sedikit setiap bulan ada pengkoordiniran, itu kira-kira diperbolehkan apa tidak Kiai? Ya terima kasih Pak Ilham. Sebelumnya kami menjawab itu tadi Pak Ilham pertanyaan betina. Di sini mari kita pahami korban wedhus wedok betina ya Pak ya. Iya. Itu kita hindari tentang majer tidak masalah. Iya. Pokoknya tidak ada
janin Ya. di dalamnya. Kalau ada janin, wedhus itu hamil, meteng, itu banyak ulama-ulama kita yang mengatakan tidak absahnya untuk korban. Padahal kalau kita lihat dari kenyataan kan janin malah tambah daging, Pak. Tapi ulama-ulama kita termasuk Imam Nawawi niku tidak memperbolehkan kambing Yang bunting. Ya, yang meteng. Nggih. Nah, Nggih. termasuk guru kita sekalian Al-Maghfurlah Mbah Mahmud Ihsan Nggih. pada saat itu pernah melaksanakan korban dibeli oleh santri, ternyata dalamnya Ada janin. ada janinnya, meteng. Akhirnya tahun berikutnya mengulangi lagi korban lagi. Jadi mengikuti khilafiyah atau pertentangan antara ulama, lebih baik kita pakai kaidah al-khurud minal khilafi mustahabun, menghindar dari khilaf awake disunatkan. Nggih. Namun tentang yang biasa dilaksanakan masyarakat arisan korban, Nggih. ini ya mari kita luruskan dan kita arahkan yang paling benar. Arisan korban itu diperbolehkan. Para pemirsa, kalau kita mengajak warga, jamiah, kelompok untuk arisan, mari kita arahkan arisan korban sunat. Supaya teman-teman kita, jamaah kita, kelompok kita nanti tidak terjerumus korban yang dikatakan korban nazar tadi. Boleh kita lakukan arisan korban, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Bisa diteruskan, Pak Ilham? Iya. Syaratnya harus muayyan. Jadi ketika model harus dipodel orang tertentu. Kambing tersebut, lembu tersebut tidak boleh diaku jamiah, kelompok, lembaga. Katakan ini korbannya SMK Islam Durinan. Itu berlatih sedekah, Pak. Tidak jatuh korban. Ya. Ini korbannya SMK Durinan. Ini korban Jamaah Yasin Al-Hidayah contohnya. Ya. Ini korbannya Jamaah Dibayah Al-Mursid contohnya. Ya. Itu tidak jadi. Ya. Itu hanya berlatih kita sudah kata tahu Sedekah. aja. Nah, kalau kita tentukan dari jamiah atau dari SMK 1 Durinan mengadakan kegiatan arisan korban, kemudian ketika model ditentukan untuk 1-2 orang ditakyinkan, dimayankan. Ini para ulama banyak yang mengatakan diperbolehkan dan diperbolehkan memang takyin. Ya. Memang muayyan. Ya. Dalam keputusan Basul Masail di Sarang dan lain sebagainya banyak yang tertulis tentang masalah arisan korban tersebut. Ya. Ya, terima kasih sementara. Ya. Terima kasih, Kiai. Para pemirsa sekalian, acara kita Talkshow Menyongsong Idul Adha sudah sampai pada ujung acara. Namun nanti sebelumnya akan minta barokah doa dari Kiai Bilal supaya kita semuanya akan dihindarkan dari mara bahaya sekaligus COVID pandemi di ini. Mulai hari ini dan segera dihindarkan semuanya, sehat semuanya. Oleh karena itu dumateng Romo Kiai Bilal dipun aturaken doanipun. Monggo. Ya, para pemirsa, muslimin muslimat rahimakumullah, untuk kegiatan ibadah korban, mari kalau kita sudah punya kelonggaran rezeki, kita punya kesempatan yang baik, mari kita laksanakan. Karena ada yang ngeri, ada yang merinding dalam pemahaman kita, dalam hadis Rasul, siapa orang yang punya kelonggaran rezeki kok tidak mau berkorban, maka hendaknya orang tersebut mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Yang kedua, hadis Rasul yang menghimbau agar kita mau korban. Siapa orang yang punya kelonggaran rezeki dan tidak mau melaksanakan korban, maka jangan mendekati tempat sholatku, Rasulullah SAW. Dua hadis ini untuk mengacu bukan remehnya kita menunaikan korban,
Untuk itu mari kita berdoa, saudara muslimin muslimat, saudara pendengar, mudah-mudahan keluarga kita, generasi kita, anak cucu kita diberi anugerah Allah panjang umur dan diberi anugerahan rezeki yang luas, Amin, amin, amin. yang lebar, Amin. dan akhirnya kita bisa menaikkan ketentuan syariat termasuk ibadah kurban tersebut. Amin. Ini antara yang kita sampaikan, dan di kisah kurban para pendengar, mari kita ambil kesimpulan dari kasusnya Nabi Ibrahim, Ismail, serta Hajar. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Ibrahim itu bisa terlaksana dengan adanya kesepakatan keluarga dari ayah Ibrahim, ibu Hajar, dan Ismail. Awal-awalnya Hajar sendiri kan agak aulat, Pak, putra kok disembelih. Iya. Tapi dengan adanya kesepakatan dan musyawarah yang bersama, kesepakatan ini membuahkan hasil, dan hasilnya Allah memberi pertolongan diganti oleh kibas dari surga. Amin. Kesimpulannya para saudara mendengar, mari kalau kita punya program, pandangan, dan kehendak, jangan sampai meninggalkan asas sepakat dan musyawarah. Ini pengertian yang perlu kita petik dari kasus korbannya Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail. Dengan demikian, kadang-kadang banyak di tengah-tengah masyarakat kita, terutama para kaum ibu, dominasi tentang masalah ini. Saya, urusan ini saya, ini tidak benar. Semua kegiatan pandangan dan program di tengah-tengah kelembagaan, kekeluargaan, apalagi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, harus kita berdasarkan mufakat dan musyawarah yang baik. Nabi Munsab, la khoba man istahara wala nadima man istasara. Insyaallah demikian, mudah-mudahan dan moga-moga kita sekalian, keluarga kita sekalian diberi anugerah Allah kesehatan dan pertolongan lahir dan batin, sehingga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan dan waktu yang sama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bina makafi mazida. Amin. Ya Rabbana hamdaka malikin kalamati min sultanik. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil muslimina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana ighfir lana wa ikhwanana sabaquna bil iman. Amin. Wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi ilmina fi rizqina wa fi aulatina fi jami' ma ataitana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubillahi min halalin nar. Allahumma shif anna min al-bala' al-baliyat ma syana ghairuk. Allahumma dfa anna min al-bala' al-baliyat ma syana ghairuk. Allahumma srif anna min al-bala' al-baliyat ma syana ghairuk. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim auladana wa sallim talamidana talamidatina wa sallim jama'atina wa sallim jami'al muslimin wal muslimat min waba minal covid corona. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa sekalian, demikianlah acara talkshow dalam rangka menyongsong Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Saya sebagai pembawa acara dalam acara hari ini, ada kurang lebihnya kami bersama Romo Kiai Bilal Naim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.